Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang adabul akli wasyurbi, adab-adab ketika kita makan dan ketika kita minum. Mungkin di antara kita menganggap remeh adab-adab ini, sehingga terkadang pada saat seseorang itu makan mengacuhkan atau tidak menghiraukan atau bahkan meninggalkan, atau yang lebih parah menghina daripada sunnah-sunnah Nabi ketika seseorang itu makan atau minum. Ini penting kita bicarakan, penting kita bahas, karena banyak sekali orang zaman sekarang ini ketika makan atau minum itu meninggalkan adab-adab sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pentingnya kita belajar adab-adab ini. Yang pertama, ketika kita ingin makan atau minum, sunnahnya adalah kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya kita membaca Bismillah. Jangan lupa untuk membaca Bismillah. Bahkan sebagian ulama menganggap lebih baik lagi kalau seseorang itu membaca basmalah setiap kali suapan. Jadi kalau dia makan satu piring, diperkirakan satu piring itu suapannya ada 20 kali suapan, maka setiap kali suapan itu membaca bismillah juga. Itu afdalnya. Story. Tapi sekurang-kurangnya adalah di awal membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya dia tidak mampu membaca sempurna, sekurang-kurangnya Bismillah lah. Dan sungguh sangat tidak baik kalau ada orang makan atau minum tapi tidak baca Bismillah. Kemudian untuk cara minum, ini penting cara minum. Kalau makan ala kulli hal ya, kita rata-rata insya Allah mudah-mudahan semuanya baca bismillah. Nah terkadang kita minum ini tidak baca bismillah, karena katanya sudah include pas kita makan biasanya juga langsung baca bismillah. Padahal makan dan minum ini walaupun dia satu kesatuan, namun sebenarnya ketika minum pun dianjurkan untuk baca basmalah. Dianjurkan untuk baca basmalah. Dan yang paling afdal ketika seseorang itu minum adalah dia membaca basmalah. Nanti mungkin akan lebih sampai ya, kalau mudah-mudahan cukup waktunya. Lebih afdal adalah dia membaca basmalah
dengan 3 kali baca basmalah di setiap kali, di 3 kali berhenti minum. Ya, di 3 kali setiap permulaan minum, dan setiap berhenti itu disunahkan untuk membaca basmalah. Bagaimana contohnya? Saya contohkan saja ya. Ini faedahnya penting sekali nih. Ini panas enggak ya? Ini contoh nih ya. Kita mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali sudah. Kedua kali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini penting mengamalkan ini. Para ulama kita banyak mengatakan, salah satunya adalah Al-Habib Umar bin Hafidh, guru kami di sana, Habib Muhammad Haddar, Syekh Sya'rawi Mutawalli, seorang ulama mufassir, seorang ahli tafsir di kota Kairo, Mesir. Sudah meninggal orangnya, tapi banyak videonya di YouTube. Dan banyak ulama-ulama kita menyuruh untuk minum dengan 3 kali nafas setiap memulai bismillah, setiap memulai minum baca bismillah, dan selesai minum baca hamdalah. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya adalah siapa yang melakukan minum dengan cara demikian, maka Allah akan mencabut di hatinya itu suka dengan perbuatan maksiat, dan Allah tanamkan di hatinya jijik dan benci dengan maksiat. Nah, ini penting sekali nih. Jadi kalau ada orang yang kecanduan dengan perbuatan maksiat, apa saja perbuatan maksiat itu, dia susah untuk meninggalkannya, baik ucapan, baik tingkah lakunya, atau apa sajalah. Kan ada orang melakukan maksiat itu karena candu, susah menghilangkannya. Maka amalkanlah minum dengan cara seperti yang kita sebutkan tadi caranya, yang kita contohkan tadi caranya. Maka insya Allah Allah akan cabut di hatinya senang dengan maksiat, dan Allah tanamkan di hatinya jijik dan benci dengan maksiat itu. Ini penting sekali. Kebalikannya, kalau ada orang tidak melakukan minum dengan cara yang kita sebutkan tadi, maka orang itu susah untuk melepaskan dirinya dan hatinya dari perbuatan maksiat itu. Susah untuk melepaskan diri dan hatinya dari perbuatan maksiat itu. Nah, ini penting sekali nih. Jadi ingatin bapak-bapak ya, minum seperti itu. Dan makruh kalau seandainya minum itu, apa kata orang Banjar tuh, kayak minum ontak atau minum sapi, nggak pernah berhenti. Buk 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 buk. Onta itu kan kalau minum luar biasa. Dia sekali minum itu bisa berpuluh-puluh liter. Dengan 1 kali masukkan mulutnya, beberapa ember yang besar, itu sekali minum habis dia. Makruh dengan cara seperti itu, blok makruh. Apalagi sampai bernapas di dalam gelas. Ya, di dalam sampai apa kata orang Banjar, gelasnya itu kaus itu sampai berembun dengan sebab nafas kita ini. Nabi sudah melarang itu 14 abad tahun yang lalu. Ternyata diteliti sama dokter, oh itu berbahaya. Karena udara yang kita hidup, kemudian yang kita keluarkan ini, apa istilahnya dalam ilmu IPA itu, ilmu pengetahuan alam. Kalau kita keluarkan itu sudah kurang baik, dihirup lagi ke kita. Nah itu seperti itu tuh. Sehingga mohon maaf lagi, ada juga dokter yang menyarankan jangan terlalu pakai masker.
Seharian pakai masker aja, jadi bau jigong itu dihirup sendiri. Dia yang keluarkan, dia hirup lagi, dia keluarkan, hirup lagi. Ya ala kulli hal. Alhamdulillah kita di Indonesia ini masih kuat protokol ya. Saya ada 2 minggu yang lalu pulang dari Jakarta, naik Garuda itu sangat protokolnya sangat luar biasa ketatnya, mesti pakai masker di dalam pesawat. Kemudian ketika keluar dari pesawat itu harus berurutan, bangku 1 umpama sampai bangku 15, baru setelah itu 16 sampai akhir, berurutan seperti itu, saking ketatnya. Tapi kalau kita keluar negeri, khususnya yang berangkat umroh, woi, tidak ada lagi yang pakai masker. Batuk satu masjid itu ramai semua, ramai batuk sana. Nggak ada ribut corona di sana. Ya kurang baik juga kalau ada orang batuk kemudian dia tidak pakai masker, tersebarlah virus kemana-mana. Ala kulli hal, itu jangan lupa baca basmalah. Sekurang-kurangnya memulai makan baca basmalah. Dan yang lebih afdalnya kata ulama, setiap suapan dia membaca basmalah. Adapun minum itu 3 kali nafas. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, dan sesudahnya disudahi dengan membaca hamdalah. Bahkan kata ulama disunahkan membaca hamdalahnya secara nyaring. Alhamdulillahirabbil alamin. Disunahkan untuk membaca hamdalah tadi secara bernyaring. Kenapa? Supaya orang lain juga bisa mengikutin. Karena banyak orang bisa memulai baca basmalah tapi ketika selesai makan lupa baca hamdalah. Lupa baca hamdalah. Makanya diingatkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua supaya orang yang lain juga bisa membaca hamdalah. Ya biasalah manusia ketika dapat susah ingat Allah, tapi ketika sudah dapat nikmat lupa bersyukur. Ya kita begitu. Awal baca basmalah ingat, tapi selesai makan terkadang lupa baca hamdalah. Yang lebih parah, makan tidak baca basmalah, selesai tidak baca hamdalah. Itu parah sama sekali itu. La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya disunahkan membaca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu sudah masyhur doanya ya. Kalau kita makan gak baca doa ini, wah kalah kita sama anak TK. Anak TK hafal semua itu dia. Bahkan ada yang lebih panjang doanya. Panjang doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkailah dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami rezeki, daripada rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa at'imna khairan minhu, dan makanan yang telah Engkau berikan kepada kami dengan sebaik-baik makanan. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami daripada api neraka. Allahumma ja'alhu rizqan thayyiban. Ya Allah, jadikanlah rizki ini rizki yang baik. La tabi'atan fihi wala hisab. Yang sesudahnya ini tidak ada pertanyaan dan juga tidak ada hisab. Jadi setelah kita makan ini selesai sudah. Jangan lagi ditanya-tanya di akhirat. Ya, jangan lagi ditanya-tanya di akhirat. Cukup dapat pahala, selesai sudah. Kenapa? Karena makanan yang kita makan ini adalah makanan yang halal. Nah, tadi kata ulama, kenapa ada doa waqina adzabannar, dan hindarkanlah kami daripada api neraka? Apa hubungannya makanan dengan api neraka? Apa hubungannya makanan dengan api neraka? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah
rezeki yang engkau berikan kepada kami, yakni makanan ini, dan hindarkan kami dari api neraka. Karena kata ulama, berapa banyak orang masuk neraka itu gara-gara perut, yang disebabkan makanan yang tidak halal. Allah kalau memberikan kita ilmu di akhirat cuma ditanya, dari mana engkau dapat ilmu? Begitu juga umur, kemana engkau pergunakan umurmu? Tapi ketika masalah rezeki, apalagi masalah makanan dan minuman, pertanyaannya dua: dari mana kau dapat dan kemana kau menggunakannya? Dari mana kau dapat dan dari mana dan kemana engkau menggunakannya? Oleh karena itu, doa yang kita sebutkan tadi, kita minta kepada Allah ini rezeki yang halal. Dan ketika masuk ke dalam perut juga, makanan itu adalah makanan yang halal. Karena kalau seandainya salah satunya saja tidak halal, apalagi dua-duanya tidak halal, maka ini akan berbahaya masuk ke dalam perut kita. Akibatnya dia akan menjadi darah daging dari yang haram. Efeknya akan membuat kita malas untuk beribadah, naudzubillah min dzalik, dan suka berbuat maksiat. Karena dari makanan yang haram, maka cenderung untuk berbuat maksiat. Dan yang lebih parah lagi kata ulama adalah di akhirat orang itu akan masuk neraka. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang tumbuh, yang gemuk dari sebab makanan minuman yang haram, maka api nerakalah yang pertama kali untuk membakarnya. Ini perut kita, daging kita, di tubuh kita. Kalau ada makanan minuman yang haram, maka api nerakalah pertama kali yang untuk membakarnya di akhirat. Mau tidak mau, wajib bagi kita untuk menjaga makanan minuman ini dengan cara yang halal. Jangan sampai yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau syubhat itu Bapak Ibu, sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Tidak jelas halal haramnya. Kita dikasih orang nih, ini duit apa, ini duit judi kah, duit apa, enggak tahu itu. Syubhat namanya. Orang ini umpama, orang ini jualan, kita tahu, tapi dia juga ngutangin orang, rentenir. Lalu tiba-tiba dia ngasih uang kepada kita. Nah, uang ini syubhat, uang dari rentenir kah atau dari jualannya dia. Nah, itu yang syubhat tadi. Ala kulli hal, mesti dua-duanya harus halal. Halalnya ini juga secara hissiyah wa ma'nawiyah. Halal secara zahir. Halal secara zahir itu adalah makanan minuman ini memang halal dimakan dalam syariat Islam. Jangan bendanya itu najis atau haram. Seperti najis ya seperti bangkai, daging babi, daging anjing, dan lain sebagainya. Atau haram seperti minuman khamar, narkoba, maka ini haram untuk dikonsumsi. Narkoba dengan minuman khamar dari segi bendanya itu para ulama berbeda hukumnya. Maksud kata saya, ulama mengatakan hukumnya berbeda bendanya ini. Kalau khamar, minuman khamar di dalam mazhab Imam Syafi'i, bendanya itu najis dan diminum hukumnya haram. Kalau minuman itu sudah sampai kadar yang memabukkan,
bendanya najis, alias kalau kena badan, pakaian dan tempat, maka badan, pakaian, tempat itu tidak bisa dibawa ke dalam sholat. Itu minuman khamar. Walaupun dalam madhab yang lain, pendapat yang lain mengatakan minumannya itu tidak najis. Tapi kita di Indonesia ini, khususnya mayoritasnya Syafi'i, minuman khamar itu bendanya najis dan diminum haram. Oleh karena sebagian ulama melarang, ulama yang tegas ya, melarang seseorang itu kalau pakai minyak harum atau parfum yang ada alkoholnya, dan sebaiknya kita hindarkan itu. Terutama kita punya istri, anak-anak perempuan kita, hindarkan pakai parfum yang beralkohol, karena alkohol itu yang bisa menyebabkan minuman tadi menjadi khamar. Walaupun ini masih simpang siur perbedaan pendapat di antara ulama, halal atau tidak halalnya, boleh atau tidak bolehnya parfum yang beralkohol itu dipakai untuk dibawa ke dalam sholat. Namun sebaiknya tinggalkan dan tidak dipakai parfum yang beralkohol tadi. Nah, jadi minuman khamar itu dalam mazhab kita Syafi'i bendanya najis dan haram untuk diminum atau dikonsumsi. Beda dengan narkoba, seperti umpama ganja, daun ganja. Daun ganja ini kata ulama bendanya tidak najis. Artinya kalau ada orang sholat membawa daun ganja, sholatnya sah karena dia cuma daun. Cuman kata ulama kalau dikonsumsi maka hukumnya haram. Bahkan keharaman itu lebih besar daripada minuman khamar. Kenapa? Mudaratnya lebih membahayakan daripada minuman khamar. Nah, jadi kita harus hindari itu makanan yang haram tadi. Haram ada dua, haram secara hissiyah, secara zahir kasat mata. Seperti bangkai, anjing, babi, minuman khamar dan lain sebagainya. Ini namanya secara hissiyah, secara kasat mata haram hukumnya. Atau secara maknawiyah. Secara maknawiyah itu artinya bendanya itu tidak najis. Bendanya tidak najis, halal dimakan. Ayam yang sudah dipotong, nasi, minum kopi, minum teh, minuman jus, itu semuanya adalah makanan minuman yang halal. Bendanya tidak najis, halal untuk diminum. Tapi bisa menjadi haram secara maknawiyah, secara makna, yakni kata orang zaman sekarang abstrak. Kok bisa jadi haram? Karena makanan minuman itu dibeli dari uang yang haram. Uang hasil judi belikan makanan minuman. Uang hasil daripada riba dibelikan minuman, makanan minuman. Atau makanan minuman itu dia curi, dia mencuri. Maka minuman atau makanan tadi kalau dia makan bendanya tidak haram, tapi ketika dia makan itu menjadi haram bukan karena bendanya tapi karena hasil dari mendapatkan makanan minuman tadi dengan cara yang haram. Ini mesti kita jaga, ini yang di sini nih. Ketika masuk dalam perut kita jaga. Nah itu tuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika budak beliau datang membawakan makanan begitu ke hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar ini memakan makanan tadi. Baca bismillah makan. Budak Sayyidina Abu Bakar ini berkata, "Ya Sayyidina Abu Bakar, tumben-tumbennya engkau hari ini makan tanpa menanya lebih dahulu dari mana makanan ini kudapat." Maka Sayyidina Abu Bakar tadi berkata, "Astagfirullah, iya aku lupa. Hari ini kulihat langsung kumakan saja, mungkin makanan itu enak." Dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar tanpa menanya dulu dari mana makanan ini didapat.
Oh, kata Abu Bakar, baiklah. Karena sudah keburu masuk dalam perut, aku tanya, makanan ini dari mana kau dapat? Kata budaknya Abu Bakar ini, kata dia, wahai Abu Bakar, dulu katanya, sebelum Islam, yani dia ini masih belum dapat hidayah, ada orang anaknya itu sakit, keluarganya sakit. Lalu saya, kata budaknya Abu Bakar ini, yang dulu sebelum Islam, pernah menjampi-jampi, bahasa kitanya ya, jampi-jampi. Tapi jampi-jampi dengan gaya jahiliyah. Pakai dewa sana, dewa sini, ya sesajen sana, sesajen sini. Ternyata keluarganya orang ini, anaknya ini sembuh. Ya tentu dengan izin Allah juga. Sembuh dia dari sakitnya. Nah waktu itu orang ini nggak punya apa-apa, dia mau ngasihkan hadiah sama saya, nggak punya apa-apa. Nah setelah itu dia punya harta, masuklah kami Islam, saya Islam, dia Islam. Lalu dia datang kepada saya, katanya ini hadiah untuk kamu yang dulu kamu pernah menyembuhkan anak saya waktu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, upah waktu zaman jahiliyah menyembuhkan anak saya. Nah makanan inilah upah yang kemarin itu, berjampi-jampi zaman jahiliyah, ini upahnya. Tapi memberikan ini setelah masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar nggak habis pikir mau masuk setelah Islam ke sebelum Islam. Tapi kalau diniatkan ini upah dulu untuk berjampi-jampi jahiliyah, nggak mau Abu Bakar. Lalu apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Lalu Sayyidina Abu Bakar itu mengorek dia punya tenggorokan nih, dia korek. Dia muntahkan makanan minuman yang tadi sudah masuk dalam perutnya. Wah, keluar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya lebih baik mati dengan cara mengeluarkan makanan ini daripada saya mati dengan membawa makanan ini dalam perut. Artinya biar saya mati asal makanan ini keluar, makanan yang syubhat ini keluar dari perut saya, daripada saya mati membawa makanan ini. Saking segitunya tuh Sayyidina Abu Bakar menjaga makanan minuman tadi. Nah, makanya kita harus jaga makanan minuman tadi, baik secara hissiyah atau secara maknawiyah, secara kasat mata atau secara maknanya abstrak kata orang, kita mesti jaga dari makanan minuman kita dari semua yang syubhat apalagi yang haram. Nah setelah kita makan masuk dalam perut, kita jaga perut kita ini, kita jaga makanan kita ini agar terkontrol, bisa membawa kepada ibadah. Karena gini ya, bedanya manusia dengan binatang. Kalau binatang hidup untuk makan, hidup untuk makan. Tapi kalau manusia makan untuk hidup. Kita ini makan. Tujuan kita makan ini untuk hidup. Hidup kita ini supaya berarti, maka kerjakanlah perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kalau kita makan, setelah kita makan, kita hidup, tetapi kita tidak pergunakan rezeki Allah ini kepada jalan yang benar, alias tetap saja meninggalkan, melanggar perintah Allah, ya meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Apa bedanya dengan binatang? Dan kebanyakan manusia seperti itu. Ketika dia makan, lalu dia berbuat maksiat, maka hidupnya hanyalah untuk makan saja, seperti halnya binatang. Binatang makan, makan, makan dan makan. Dia tidak tahu halal haram, dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, tidak ini, tidak itu. Terserah dia hidupnya. Nah oleh karena itu, setelah kita makan makanan yang halal tadi secara hissiyah atau maknawiyah, maka kita pergunakan rezeki yang masuk dalam perut kita tadi, diolah untuk menjadi energi. Energi itu kita gunakan untuk ibadah. Ini yang berkah namanya. Makanya tadi ada bacaannya, barik lana, berkahilah apa yang Engkau telah berikan rezeki kepada kami. Berkah itu akan kelihatan setelah kita mempergunakan barang tadi. Tapi kalau dia tidak berkah, selesai. Habis makan, tidak ibadah dia.
Habis makan dia berbuat maksiat. Maka yang seperti ini kurang nilainya. Dikit lagi, tambahkan, sebenarnya banyak sunah-sunahnya ya, cuman yang penting-penting aja. Kemudian kalau seandainya kita lupa baca basmalah, ini sudah jadi amalan ya, artinya sudah diketahui ilmu ini. Kalau kita lupa baca basmalah di awal sebelum kita makan tadi, bagaimana? Maka hendaklah kita membaca bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Dalam riwayat yang lain bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Nah, dikatakan kalau seandainya ada orang tidak membaca basmalah di awalnya, maka syaitan akan ikut nimbrung makan. Tapi ketika dia ingat lalu dia baca bismillah awalahu dan akhirahu, awalahu wa akhirahu, maka syaitan itu akan muntah. Akan muntah. Nah, yang repotnya ketika syaitan muntah, khawatir muntahnya itu ke piring kita lagi. Akhirnya kita makan muntahnya syaitan. Daripada kita makan muntahnya syaitan, lebih baik kita baca basmalah dari awal sampai akhir. Ya, maksudnya di awal tadi maksudnya ya. Bahkan sebagian riwayat ya, dalam hadis dalam riwayat Imam Ibnu Sina, bukan hanya dianjurkan untuk baca bismillah awalahu wa akhirahu, tapi dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas sekali. Ya, itu dalam riwayat yang lain. Jadi bukan bismillah wal akhirahu, tapi dianjurkan baca surah Al-Ikhlas. Untuk apa? Supaya keberkahan yang kita makan tadi, yang tadi hilang di awal tadi, itu kembali semuanya ke makanan tadi. Baiklah para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, masih banyak sekali lagi ya adab-adab ketika makan dan minum. Cuman yang terpenting itu, dan juga biasakan makan dan minum pakai tangan kanan. Makan dan minum sambil duduk. Makan dan minum adalah jangan berjalan. Ini banyak kita, terutama nanti waktu ada resepsi pernikahan, apalagi modern ya, resepsinya mewah di hotel, tapi yang anehnya bangkunya nggak ada. Nah, itu sering kita di hotel berbintang, bingung kita mau makan di mana ini. Akhirnya sambil berdiri makannya. Nah, ini gaya modern tapi kebablasan. Saya pernah diundang salah satu pernikahan, resepsi maksudnya, di hotel mewah. Saya tidak sebutkan hotelnya karena dia manajer di hotel itu. Anaknya kawin, nikah, mewah sekali, makanan banyak, terserah mau makan berapapun terserah, karena yang punya manajer hotel. Tapi ketika saya ngambil makanan, bingung, kata saya, mana bangkunya ini? Tidak ada bangkunya. Akhirnya apa? Saya cari tempat di pojokan, duduk di situ. Masa bodoh saya duduk di situ, sekalinya ada yang ngelihat saya, ikutan semuanya. Duduk sama saya, kita duduk sini. Biar saja orang itu ngeliatin kita, tapi kita ngamalkan sunnah. Mereka heran, oh kok duduk situ. Ini orang makan sambil berdiri, semuanya la ilaha illallah. Dilanggar semua sunnah-sunnah Nabi tadi. Nah, jadi ini penting ya, sambil duduk jangan jangan sampai ke tangan kiri. Dan juga makan itu dianjurkan jangan diam, jangan juga terbahak-bahak. Nabi mengajarkan makanlah seperti gaya kita, artinya jangan makan seperti gaya orang Nasrani dan jangan makan seperti gaya orang Yahudi. Para ulama mengatakan bagaimana yang dimaksud Nabi jangan gaya Nasrani, jangan gaya Yahudi. Nah, Nabi menyebutkan makanlah sambil makan ada berbicara. Nah, beda dengan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani ketika dia makan, dia sambil berbicara, sambil terbahak-bahak dengan berpesta pora. Itu Nasrani. Dengan terbahak-bahak, ketawa, itu gaya Nasrani itu. Tapi kalau orang Yahudi makan, itu diam, tidak ada bicara. Nah, kita ngambil jalan tengah. Dianjurkan sama Nabi ngambil jalan tengah. Makan, tapi jangan terlalu terbahak-bahak bicara, tapi jangan juga diam, sambil makan sambil ngobrol dikit, bagaimana kabarnya, apa nanti setelah ini kita acara, boleh. Nah, salah juga kalau ada orang makan, ini orang tua,
Anaknya mau ngomong, makan tuh gak boleh bicara, diam. Nggak boleh juga, salah gitu. Nah jadi orang Yahudi kalau makan kata ulama dia diam, nggak ada bicara sama sekali. Orang Nasrani kalau dia makan dengan cara terbahak-bahak, dengan rame itu. Nah kita dengan cara adab, ngambil di tengah-tengah caranya. Nah itulah para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Kiranya kecepatan jamnya ini 3 menitan mungkin ya. Ala kuliah. Cukup atau ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup dulu, semoga apa yang kita bicarakan dalam kesempatan ini kita bisa mengamalkannya, dosa-dosa kita diampuni dan segala amal ibadah kita diterima. Sebelum saya tutup ada sedikit informasi. Kami di pesantren Al-Islami Nur Anwar Abu Rawang Darat tahun ini siap menerima santri baru dari jenjang Ula Usta Ulia atau SD, SMP, SMA. Ijazah kami lengkap, kami bisa mengeluarkan ijazah sendiri, tentunya resmi, dan itu ijazah bisa diterima dari sekolah manapun juga, untuk sekolah kemanapun juga, termasuk kuliah. Kemudian yang kedua, sekolah kami di pesantren juga ada hubungan dengan sekolah di Hadramaut. Tahun ini tanggal 6 nanti anak saya yang berangkat pertama kali untuk sekolah ke Hadramaut. Jadi kita ada hubungan sekolah ke Hadramaut. Kemudian yang ketiga, kami di pesantren membuka travel umrah dari harga 26 juta 9 hari, pesawatnya Lion Air, hotelnya bintang 3 atau bintang 4. Nah, dari harga 26 juta rupiah starting Surabaya. Ada juga yang lebih daripada itu, ada yang 30, 34 dan seterusnya. Ya ibarat kata ada uang, ada barang. Nah, jadi kalau yang kepingin murah, saya rasa ini paling murah 26 juta dari Surabaya. Mungkin kalau dari Balikpapan adalah 28 juta, karena tiket Balikpapan Surabaya, Surabaya Balikpapan itu enggak sampai sejuta. Ya, kurang lebih lah sejuta. Ya, jadi ditotalkan 28 juta. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat umrah bersama kami. Insya Allah nanti keberangkatan dimulai dari bulan Februari. 26 juta dari Surabaya. Ya, kalau dari Balikpapan ya digenapin lah 28 juta. Cuman kita jualnya dari Surabaya. Dari Surabaya. Nah ya, ada juga yang di atas daripada itu, ada paket Turki, ada paket Mesir dan sebagainya. Tergantung pesawat, tergantung hari dan tergantung hotel. Jadi semakin mewah hotelnya, semakin mahal juga nilainya tadi. Baik, mungkin seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.